hari Minggu, malam Senin. Yap, kali ini kita akan membahas tentang money management alias modal. Berapa sih modal yang cocok untuk trading? Nah, berapa? Banyak yang bingung. Oke, kita hitung. Sebelum kita bicara modalnya berapa, nah kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita trading forex. Sebenarnya kita trading forex itu bisnis investasi. Jadi jika kita mau terjun ke dunia forex, kita harus tahu bahwa ini dunia investasi. Investasi itu dunia pengelolaan risiko, karena nggak ada yang pasti. Kalau Anda baca bukunya Robert Kiyosaki, kuadran I adalah kuadran tentang risiko. Hampir dengan kuadran bisnis beda-beda dikit. Nah, cuma yang dominan di sini adalah risiko. Karena itu money management penting. Nah, apa tujuan investasi? Oke, saya akan berbelit-belit di sini. Tujuan investasi adalah mengalahkan inflasi. Itu. Tujuan kita adalah investasi. Untuk mengalahkan inflasi. Inflasi, ya ini. Supaya harta kita berkembang di atas nilai inflasi. Inflasi sekitar 10%. Nah, gini loh maksudnya. Kita punya uang 100 juta. Nah, hari ini 100 juta dibelikan tanah mungkin di daerah saya mungkin sekitar 100 meter persegi lah ya. Nah, pertanyaannya, apakah tahun depan harga tanah akan tetap 100 juta? Kan enggak, kan naik. Nah, naiknya ini semua barang-barang kan harganya naik, entah itu telur, entah itu baju, eh, atau mungkin pakaian kita, semuanya naik, sembako naik. Nah, rata-rata inflasi real itu sekitar 10%. Jadi dengan kata lain, uang Anda sebenarnya secara nilai itu drop 10% setahun. Catat. Walaupun tidak terlihat secara nominal, secara angka nggak terlihat, tapi secara nilai yang tidak kasat mata itu menurun. Nah, tugas kita dalam berinvestasi adalah bagaimana bisa berkembang. Kalau Anda mau tahu matematikanya, angkanya ya ini. Dalam setahun Anda harus mengembangkan modal dengan profit di atas 10%. Mengalahkan angka inflasi. Nah, kalau Anda, investasi Anda, apapun itu, bisa menghasilkan perkembangan di atas 10%, 11%, 12%, atau ke atas, berarti Anda sudah dikatakan berhasil. Ya, sesederhana itu. Lebih dari 10% Anda sudah dikatakan berhasil dalam setahun. Jadi kalau di forex Anda sudah profit di atas 10%. Selamat. Anda tergolong investor yang bagus. Iya kan? Banyak loh dalam forex yang bangkrut sebelum dapat profit segitu. Dan kalau Anda merasa terlalu kecil, kita bicara bisnis ya. Nah, dalam dunia bisnis, target yang realistis itu rata-rata 5%. Kalau Anda yang sudah terbiasa dengan dunia bisnis pasti tahu lah. Kalau pasti target realistis itu kisaran 5% dari modal ya. Nah, berapa modal yang dibutuhkan untuk trading? Nah, kan gitu pertanyaannya. Berapa
berapa modal yang dibutuhkan. Nah, cara menjawab pertanyaan ini adalah Anda harus bertanya, Anda dalam sebulan mau eh, profit berapa? Contoh, tadi kan profit realistis, target realistis kan sekitar 5% sebulan. Nah, pertanyaannya saya balik, Anda dalam sebulan mau berapa profit realistisnya? Anggap saja Anda dalam sebulan profit 5% mau Anda butuh sekitar 5 juta. Ya, 5 juta. Ya tinggal hitung aja. Kalau 5%-nya 5 juta ya 100%-nya ini modal yang Anda butuhkan untuk mencapai target realistis 5% sebulan. Walaupun lebih ya syukur kan gitu. Tapi realistisnya ya ini. Untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang berapa lot yang cocok dengan modal Anda. Hitung-hitungannya nanti kita bahas. Karena ketika video ini direkam adalah hari Minggu, market forex lagi tutup, jadi saya nggak bisa contohkan. Nanti Senin depan insya Allah saya upload, saya kasih contoh juga gitu, contoh real. Yap, tentu angka ini bagi pemula ya jangan segini terlebih dahulu. Anda harus pakai dana latihan dulu. Jangan saya nggak menyarankan loh ya, Anda masih pemula dan langsung invest dana besar. Oh jangan, bahaya. Saran saya, simpan aja di deposito. Kalau Anda tertarik dalam dunia trading, Anda investkan dulu dan dana belajar Anda. Ya, coba-coba trading lah, masukin uang 1 juta, 2 juta gitu loh. Kan kalau margin call, Anda nggak sampai bunuh diri gitu loh. Ya, itu bagi pemula. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, 5% itu terlalu kecil, Pak. Saya dikasih lihat teman saya itu sebulan bisa ratusan persen, Pak. Oke, ini kenapa saya sebut 5% itu adalah target realistis. Kan banyak kan di internet yang sok posting screenshot profit, screenshot ini, screenshot itu. Nah, pertanyaan saya, gini deh, kalau Anda ketemu dengan screenshot profit atau orang yang pamer gitu. Nah, Anda tanyakan pertanyaan ini. Anda profit $1.000, Anda merisikokan berapa? Itu. Anda tanya, dia merisikokan berapa persen? Sekali lagi, Anda tidak tahu akun dia, demo atau live atau real, ataukah itu editan Photoshop, kita nggak tahu. Benar nggak? Tapi sepanjang perjalanan trading saya, 5% ini paling realistis. Kalau Anda berniat untuk investasi. Tapi kalau Anda adalah anak-anak kuliah atau orang yang baru belajar, kan ya target 5% ini ya kekecilan lah. Ini target untuk investor dana-dana besar memang. Kalau Anda dananya modal, hanya dana belajar dalam tanda kutip, sekitar 2 juta, 3 juta di forex itu ya kalau Anda dana belajar
Ya jangan 5%, ya pasti terlalu kecil. Targetnya pasti besar. Jadi kalau Anda mau eh, target, kalau modal kecil ya targetnya besar. Kalau modal besar cenderung targetnya ya 5% itu. Kenapa? Karena pengaruhnya ke psikologi. Gini deh, contoh si A. Si A ini punya harta 1 miliar. Dia ingin berinvestasi forex gitu ya. Nah, dia cemplungin dana 10 juta. Dia nyemplungin dana 10 juta. Dan contoh lain ada si B. Si B ini anak anak kuliahan yang punya dana hanya 10 juta, yang dia nabung sekitar setahun gitu ya. Lalu dia investkan semua. Pasti beda rasanya dengan ini dan ini. Oke, mungkin secara nominal sama, tapi secara psikologis beda. Kalau si A berpikir, ah, dia santai, profit santai, nggak santai. Toh dia kehilangan hanya kehilangan secuil kok, hanya kehilangan sekitar 1% dari harta dia kok. Bahkan dia tanpa stop loss pun berani. Kenapa dia berani tanpa stop loss? Ya karena dia hanya nyemplungin sebagian kecil gitu loh. Kalau si B yang seluruh harta dia nyemplung di trading, ya secara emosi pasti mengguncang. Coba saja kalau margin call. Mungkin bisa bunuh diri si B. Karena bagi dia uang 10 juta itu seluruh harta dia. Gitu. Jadi, pastikan uang yang Anda investkan ke dunia trading. Oh, ini pakai tanda seru nih. Uang yang Anda investkan ke dunia trading, kalaupun itu nanti hilang, Anda tidak sampai bunuh diri. Hati-hati loh. Kadang ada orang yang eh, dia cenderung apa? Bahkan rumah dia gadaikan untuk diinvestkan ke trading. Wah, itu salah. Salah banget. Gini deh, kalau Anda seorang, mungkin Anda, kalau Anda seorang pengangguran dan Anda tertarik dunia trading karena profitnya lumayan gede, gini, saran saya, Anda cari kerja yang lain dulu deh. Anda cari kerja yang lain, nabung, dan lalu dibuat trading. Kalau Anda tidak tidak punya sampingan penghasilan lainnya, lalu langsung nyemplung di dunia trading, Anda akan terikat sekali emosinya, dan itu bahaya. Orang yang terikat emosi dengan market, bahaya, bahaya. Ini deh contoh si A. Si A ini eh, dia pekerja apa? Dia pengusaha, pabriknya di mana-mana, gitu ya. Lalu dia inginlah coba di forex gitu ya. Lalu nyemplungin dana 10 juta. Ya pasti kalau dia dia loss berturut 10 kali loss berturut-turut, dia masih bisa manggut-manggut ya, masih bisa senyum ya. Tapi kalau si B, Anda perhatikan, hartanya, seluruh hartanya 10 juta nyemplung di dunia trading dan hilang separuh saja. Hilang separuh. Anda bayangkan gimana perasaan si B? Separuh hartanya hilang. Jadi, Anda hanya menginvestasikan uang dingin, bukan uang dapur. Perhatikan itu.
Jangan tergiur dengan screenshot profit. Jangan sampai tergiur dengan screenshot profit karena Anda tidak tahu keadaan ekonomi orang itu, dia nyemplungin dana berapa persen dari harta dia. Dan Anda tidak tahu sistem tradingnya berapa, Anda tidak tahu trading plan-nya, jangan tergiur. Atau mungkin hanya hasil Photoshop itu screenshot trading. Nah, di video saya selanjutnya saya akan simulasikan bagaimana merisikokan penghitungan modal. Penghitungan modal berapa, entry berapa, stop loss berapa, kalau segini berapa. Nah, nanti di video saya selanjutnya. Kenapa enggak sekarang? Karena saat ini hari Minggu dan market tutup, tidak bisa saya demokan. Yep, sampai jumpa esok hari. Dan terima kasih karena telah subscribe ke channel saya. Oke, saya trader dan sharing ke Anda. Saya bukan mentor loh ya. Saya trader dan sharing pengalaman saya tentang trading.